wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah kita membahas tema ini saja, dan ini tidak terikat ke satu kitab, mungkin banyak kitab nanti sebagai rujukannya, karena kalau kajian kitab nunggu bab ini ya lama. Apalagi terkait zakat ini biasanya ya di bab-bab bagian pertengahan. Kalau kayak di kitab Al-Mu'tamad itu ini di jilid 2-nya. Ya kalau kita kaji satu kitab nggak ketemu lagi, sudah habis Ramadannya. Insya Allah kita membahas beberapa poin ini tentang pendahuluan, kemudian pengertian dan batasan fakir dan miskin. Kalau disebut miskin saja itu mencakup nanti fakir. Kemudian kemiskinan saat ini seperti apa, dan berapa sih kadar boleh memberi fakir atau miskin itu. Rujukannya insya Allah inilah beberapa kitab dan yang lain. Kajian ini penting bukan hanya bagi orang yang mau berzakat sebetulnya, tapi bagi orang yang mau menerima zakat. Orang yang mau menerima zakat ini, ketika dia dikasih zakat ini pantas nggak menerima. Kalau dia nggak pantas menerima, maka semestinya dia kembalikan. Kasihan orang yang berzakat. Jadi yang pertama ini kepentingan orang yang berzakat, yang kedua mustahiknya yang berhak menerima zakat, yang ketiga ini yang amil. Amil baik amil yang syar'i maupun amil-amilan, yakni panitia-panitia zakat sendiri. Ini penting memahami batasan ini supaya amanah dan pembagian zakat itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh syariat. Nanti terlepas adanya ikhtilaf, itu biasalah di dalam fikih. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, terkait zakat ini ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan bersama. Yang pertama, zakat itu mesti dikeluarkan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Menunda membayar zakat kalau sudah sampai nisab, sampai haul, itu berdosa. Dan yang kedua tetap dia punya jaminan, dia wajib menjamin untuk membayar zakat itu, statusnya jadi hutang. Jadi jangan kita anggap remeh ini persoalan harta, nggak kita bayarkan jadi hutang, itu harus kita bayarkan walaupun sudah lewat dari masa wajibnya itu. Dan kemudian pembagian zakat ini terbatas pada 8 asnaf. Ya, berbeda dengan sedekah biasa, infak, ya, hadiah, itu bebas aja mengasihnya. Tapi kalau ini masalahnya, kalau salah sasaran maka tidak terhitung itu zakat bagi kita, sehingga kewajiban itu tidak gugur. Sudah kita keluarkan, sekalinya salah sasaran, maka kewajiban zakat tetap wajib kita keluarkan. Nah, pengakhiran itu hanya boleh ya jika pertama tidak ditemukan mustahik. Memang ada lagi yang berhak menerima, atau memang belum memungkinkan bagi dia untuk membayar. Ya, misalnya harta yang untuk membayar itu nggak ada lagi. Misalnya piutang ini kan tetap wajib dizakati ya. Tapi ketika belum terbayarkan kan belum bisa. Kemudian poin berikutnya yang perlu diperhatikan, amil zakat yang syar'i, yang memang diangkat oleh negara, itu tugasnya sebetulnya bukan hanya menerima saja, tapi juga bisa mengambil, mengumpulkan dan mendata serta membagikan.
negara mestinya mengambil zakat itu bisa secara paksa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan la uqatilanna ma farraqa bainaz zakati was shalah. Betul-betul aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Sholat dia mau, zakat nggak mau. Wa inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Kewajiban yang harus dikeluarkan terkait harta. Wallahi demi Allah, lau mana'uni iqalan. Kalau mereka itu menghalangiku dari iqalan, ini adalah zakat onta dan kambing. Kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang enggak mau lagi. Laqataltuhum ala man'ihi. Betul-betul aku akan memerangi mereka dikarenakan pembangkangan mereka itu. Jadi ini mestilah negara itu mengambilnya untuk urusan zakat terkait ternak ya, zakat yang zahir, yang nampak. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan tentang miskin ya. Ini orang yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah miskin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih 4 mazhab terkait fakir dan miskin. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, miskin ini kondisinya lebih parah daripada fakir. Jadi lebih parah sekali kalau miskin. Fakir itu lebih mendingan. Ini juga yang dipakai di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah ya. Syekh Abdul Qadim Zallum. Yakni miskin itu huwa malla yamliku syai'a. Orang yang enggak punya apa-apa itu miskin. Alasannya di dalam surah Al-Balad ya. Au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang matrobah itu menempel ke tanah, seolah-olah nggak mampu lagi dia bangun karena kelaparan, nggak ada tempat tinggal dan sebagainya. Ini alasan mazhab Hanafi dan Maliki. Miskin itu lebih parah dari fakir. Kalau mazhab Syafi'i, juga sebetulnya mazhab Imam Ahmad, itu menganggap miskin itu kondisinya lebih mending daripada fakir. Huwa man qadara ala malin au kasbin. Miskin itu adalah orang yang mampu dikarenakan punya harta, atau dia mampu karena usaha. Duitnya nggak banyak tapi dia kerja hari-hari cukup aja. Yaqa'u mauqi'an min kifayatih, yang dia bisa memenuhi sebagian dari kecukupannya, wala yakfi, tapi nggak cukup semuanya. Nggak memenuhi tapi bisa masih hidup. Nah, kalau Hanabilah juga begitu. Mayyajidu mu'dhamal kifayah au nisfaha. Orang yang mendapati sebagian besar yang diperlukan atau separuhnya. Min kasbin au ghairih, baik itu diperoleh dari usaha atau dari yang lain yang halal ya. Jadi ini beda pendapat di situ. Nah, juga ada Ad-Dusuqi, salah seorang ulama, mengatakan bahwasanya fakir dan miskin itu satu jenis. Apa standarnya? Yakni malla yamliku quta'amihi. Orang yang nggak mampu, nggak memiliki makanan untuk 1 tahun. Jadi standarnya ini 1 tahun. 1 tahun ada cukup untuk makan, itu berarti tidak miskin. Standar kecukupan di sini cukup untuk 1 tahun ya. Sawaun kana la yamliku syai'an au yamliku aqalla min qutil am.
sama ada dia ini tidak punya sesuatu pun atau memiliki sesuatu tapi lebih sedikit daripada makanan untuk 1 tahun. Ini sekitar pandangan ulama begitu. Ini lebih jelas di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, bagian ibadah. Di sini dicontohkan kalau ini mazhab Syafi'i ya. Kalau kecukupannya itu kurang dari separuh, maka itu disebut sebagai fakir. Misalnya sebulan itu perlu 500 rial. Tapi dia hasil dari upayanya itu kurang dari 250 rial. Maka itu fakir. Menurut Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, mazhab Syafi'i. Sementara miskin itu dia mampu memenuhi kebutuhannya separuh, tapi enggak separuh ke atas, tapi enggak sempurna. Misalnya dia perlu sebulan 500 rial. Sementara dia dapatnya cuma 400 rial. Nah ini kategori miskin. Ya, oleh sebab itu di mana-mana itu memang beda ya standar miskin ini. Kalau di Indonesia pakai standar BPS itu dasar miskin benar kalau seperti itu. Ya. Nah kalau di dalam kitab Taqrirat ini yang dimaksud dengan bi'adamil kifayah, ketidakcukupan itu disandarkan kepada umur, ya, umur pada umumnya, lil umril ghalib. Dan kebutuhan yang jadi standar apakah cukup atau tidak itu makanan, ya, malbas pakaian, kemudian maskanan, tempat tinggal. Kata orang Indonesia sandang pangan papan. Sandang pangan papan termasuk apa yang mesti dari kebutuhan yang memang layak untuk dia dan yang dia tanggung. Jadi itu ukurannya. Kalau mampu separuh ke atas itu miskin, kurang dari separuh itu fakir. Ini mazhab Syafi'i dan Ahmad. Ini di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i itu ada penjelasan yang lebih detail lagi. Jadi sama dengan di Taqrirat, yakni prinsipnya fakir itu kalau kurang dari separuhnya terpenuhi. Dan apa yang dimaksud dengan kecukupan di situ, di dalam mazhab Syafi'i tadi, mat'am, makanan, malbas, pakaian, maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini mesti memang tidak mesti punya sendiri ya. Kalau dia uang sewanya cukup aja untuk setahun ya cukup. Punya duit segitu berarti dianggap cukup. Nah di Al-Mu'tamad ada tambahan ya, wa ghairihi, dan selain dari sandang pangan papan, ya, mimma la budda minhu, dari apa-apa hal yang memang mesti dia punya, ala ma yaliqu bihalihi, sesuai dengan kelayakan menurut kondisi dia. Sehingga orang per orang itu beda tentang hal ini ya. Jadi sandang pangan papan dan apa yang layak untuk dia, wa haliman fi nafaqatih, dan sesuai dengan kondisi orang-orang yang wajib dia nafkahi, min ghairi israf wala taktir, tanpa berlebihan dan juga tanpa engken. Jadi ini standar kepantasan di masyarakat, disesuaikan dengan kedudukan dia. Kemudian wala yukhrijuhu anil faqri, tidaklah mengeluarkan dia dari status fakir, ad-darul maskunah, rumah yang ditinggali.
Jadi rumah itu tidak harus dihitung, oh kalau punya rumah kemudian tidaklah terkategori fakir, tidak. Jadi dia untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak mesti harus jual rumah, enggak. Ini rumah yang ditinggali ya, kalau rumahnya banyak ya enggak termasuk di sini. Wasiyab al-malbusah, pakaian yang dipakai. Sehingga bisa jadi orang yang rumahnya bagus, pakaiannya bagus, itu terkategori fakir bisa juga. Kenapa begitu? Karena dia mantan orang kaya misalnya, jatuh, bangkrut, sehingga rumah dan baju nggak harus semua dihitung, dijuali, tidak begitu. Kemudian wal amwal al ghaibah, harta yang hilang, nggak harus dihitung lagi. Wala ad-duyun al muajjalah lahu, tidak juga piutang. Sebetulnya punya duit banyak, cuma dipinjam orang. Yang dilihat itu yang real. Yang real. Kemudian wal mu'tabar fil kasbi ma yaliqu bihalihi wa muru'atihi. Nah, yang dianggap cukup dengan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang layak untuk status dia dan muru'ah dia. Status di masyarakat, status sosialnya dia bagaimana, pekerjaannya ya pekerjaan yang layak dengan status itu. Kalau ada pekerjaan tapi pekerjaannya nggak layak untuk status dia, ya dia bisa dimasukkan ke fakir atau miskin kalau kada atau tidak mau bekerja yang nggak layak itu. Walau qadara ala kasbin yaliq, kalaupun dia sanggup untuk bekerja yang layak, lakinnahu yastaghilu bitahsilil ulumi syar'iyyah, akan tetapi dia itu menyibukkan diri dengan mencari untuk mendapatkan ilmu-ilmu syar'i, halat lahu zakah, maka halal baginya zakat. Sebetulnya kalau bekerja sanggup aja, tapi karena nggak bekerja dia memilih untuk belajar sehingga jadi fakir, maka tetap dia boleh menerima zakat. Karena memperoleh ilmu itu adalah fardu kifayah. Bi khilafil mustaghil binawafil ibadat. Berbeda dengan orang yang sebetulnya sanggup bekerja, terus dia tidak bekerja tapi sibuk dengan ibadah-ibadah nafilah, sunnah. Ibadah-ibadah sunat. Akhirnya nggak bekerja. Dan kemudian jadi fakir atau jadi miskin, ya. Dia nggak bekerja, fala tahillu lahu zakah, maka dia nggak halal dapat zakat itu. Dalam mazhab Syafi'i, jadi jangan dilihat oh ini nggak sanggup ini. Kalau nggak sanggupnya karena koler, padahal dia sanggup bekerja yang layak untuk itu, walaupun kurang itu juga nggak diberi zakat, nggak diberi zakat. Jadi hati-hati juga kita mengeluarkan zakat. Harusnya dia kerja, tapi males. Atau dia rajin untuk ibadah sunnah, sehingga nggak bekerja, sehingga fakir, nggak dikasih zakat. Wa idza kana al-faqir qawiyan qadiran 'alal kasbi min 'amalin yaliqu bih. Kalau orang yang miskin itu atau fakir dan miskin nanti sama ini ketentuannya ya. Dia sanggup bekerja untuk sebuah pekerjaan yang layak bagi dia. Kalau nggak layak memang nggak kita hitung ya. Yang layak itu ya sesuai dengan uruf di masyarakat lah. Wa yahsulu ala ma yakfi, dan dengan bekerja itu dia bisa menghasilkan atau mendapatkan apa yang mencukupinya, fala tudfa'u ilaihi zakah, maka tidak diberikan zakat kepada orang begitu. Dia sanggup bekerja tapi dia enggak bekerja. Wa idza dufi'at ilaihi biduni talabi, kalau diberikan kepadanya tanpa dia meminta,
fala yajuzu lahu qabuluha, maka dia tidak boleh untuk menerima. Jadi ini yang saya bilang tadi, penting juga bagi kita ini sadar-sadar diri. Kalau memang kita ini merasa nggak layak, jangan diterima. Walaupun kita nggak minta, nggak boleh dia terima itu bukan haknya. Dia mampu bekerja, kecuali dia nggak bekerjanya itu karena tadi ada menjalankan kefarduan untuk ilmu dan sebagainya, sehingga dengan itu dia miskin. Tapi kalau nggak layak. Wa idza kana al-faqir makfiyan bi nafaqati qarib, kalau di orang fakir ini dia dicukupi dengan nafkahnya orang-orang yang dekat dengannya, sudah dijamin hidupnya, au zaujin, atau dia dinafkahi oleh suaminya dan cukup, fala yajuzu daf'u zakah ilaihi, maka tidak boleh untuk memberikan zakat kepada orang tersebut. Nah, ini jadi catatan bagi para panitia zakat. Saya sendiri kadang juga agak bingung menilai orang ini ya. Ya kalau kriterianya begini kita tahu aja, cuma untuk tahu orangnya ini betul nggak ini perlu dicek lah, didata. Nah, di dalam kitab Al-Amwal ini ada pembahasan siapa yang nggak boleh nerima itu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadis di Sunan At-Tirmidzi ya. Rasulullah mengatakan, man sa'alan nas walahu ma yughni. Siapa yang dia minta-minta kepada manusia sementara dia itu ada harta yang mencukupinya. Ja'a yaumal qiyamah wa mas'alatuhu fi wajhi khumusun au khudushun au kuduh. Dia akan datang pada hari kiamat ya. Sementara wajahnya itu nanti ada tandanya. Maka Rasulullah ditanya, wa ma yughni, apa yang mencukupi itu? Yang bikin kaya dia itu apa? Rasulullah katakan khamsuna dirhaman au qimatuha minaz zahab. 50 dirham. Jadi ini standar sederhana, kalau orang punya harta 50 dirham atau yang setara itu dari perak, dari emas, maka tidak boleh menerima zakat. Para ulama beda pendapat di sini terkait hadis ini. Kalau perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq, mereka katakan prinsipnya kalau punya 50 dirham nggak boleh nerima zakat. Lam tahilla lahus shadaqah. Nggak halal nerima zakat kalau punya uang 50 dirham. 50 dirham itu seperempat nisab zakat perniagaan atau zakat uang. Nah, sementara ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para ahli fikih dan ahli ilmu yang lain tetap boleh walaupun punya 50 dirham kalau dia keperluannya lebih banyak. Bahwa muhtaj, dia perlu. Karena standar 50 dirham ini apalagi sekarang mungkin sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, yang diambil oleh Syekh Abdul Qadim Zallum di dalam kitab Al-Amwal, 50 dirham ini memang tidak boleh dia kalau punya harta segitu untuk mengambil zakat, dengan catatan 50 dirham itu adalah kelebihan. Jadi itu sisa dari kebutuhannya sudah tercukupi semua, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, nafkah keluarga, anak-anaknya, nafkah pembantunya, semua sudah beres, masih tersisa 50 dirham. Maka tidak boleh mengambil zakat. Ini saya rasa pandangan yang lebih pas ya.
mengamalkan hadis tadi sekaligus sesuai dengan definisi fakir maupun miskin. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pembahasan tambahan. Kalau istrinya kaya, suaminya miskin, itu di dalam Al-Mu'tamad, istri yang kaya itu tidak wajib menafkahi suami. Tidak wajib juga menafkahi anak-anak si suami, kalau suami bawa anak misalnya. Bahkan tidak wajib menafkahi anak dia dengan suaminya. Karena kewajiban nafkah itu tetap ada di tangan, di pundak si suami. Nah, wa yajuzu laha an tu'ti zakata maliha li zawjiha in kana faqiran. Boleh bagi istri untuk membayar zakat itu ke suaminya kalau suaminya fakir. Tapi kebalikannya enggak ya. Kalau istrinya yang fakir, suaminya kaya, enggak bisa suaminya bayar zakat ke istri karena istri tanggungan suami. Bal yustahabu dzalik, ya, bahkan ya disukai yang demikian itu. Jadi bayar zakat kalau punya kerabat, punya ini yang bukan tanggungan, bayar zakat ke mereka itu afdal. Jadi afdal di situ. Ini dalam hadis ya tentang hal ini dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Bertanya, apakah boleh aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatimku? Anak yatim yang dalam pengasuhan beliau. Ini sampai kepada Rasulullah, pertanyaan ini kata Rasulullah, na'am laha ajrani. Boleh. Si wanita dapat 2 pahala. Ajrul qarabah, yang pertama pahala bersikap baik kepada kerabat, wa ajrus shadaqah, dan pahala shadaqah atau zakat ya, kalau itu zakat. Begitu juga Ummi Salamah ya, menafkahi anak-anaknya Abu Salamah, padahal anak sendiri, itu dapat pahala double. Ya, bayar zakat juga sama. Ini penting, kadang sering ditanyakan. Tapi suami nggak bisa ya bayar kepada istri, bayar kepada orang tua, ya, keluarkan zakat ke situ nggak bisa. Poin berikutnya tentang zakat ini tidak boleh double. Tidak boleh double. Ini seperti di dalam kitab Mughniul Muhtaj ya. Ini dalam pandangan yang lebih kuat. Misalnya apa? Dia itu punya 2 sifat atau lebih, misalnya kal fakri wal ghurmi. Dia itu fakir sekaligus dia itu punya hutang. Pembahasan tentang hutang nggak kita bahas di pertemuan sekarang. Maka dia nggak bisa ngambil 2 bagian langsung dari 1 zakat. Sehingga ya dikasih 1 bagian, ya ini dia mau dapat bagian dari pos fakir atau dari posnya orang yang berhutang. Pilih salah satu. Dikasih dari pos orang yang berhutang, dia dapat. Nah, kalau dia kemudian bayarkan hutang itu dan tetap fakir, baru dia boleh mengambil bagian dari orang fakir. Ini seperti itu. Kemudian kadar pemberian. Nah, ini dalam Islam kadar pemberian itu 1 tahun. Menurut jumhur fuqaha ya, yakni Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah. Annal wahida min ahlil hajah al mustahiqqa lizakah bil faqri awil maskanah yu'ta minaz zakah al kifayah. Satu orang yang punya hajat, baik dia itu yang berhak untuk mendapatkan zakat karena kefakiran atau kemiskinannya, maka diberikan kepadanya zakat itu yang mencukupi dia, au tamamaha lahu, atau sempurna untuk dia, walimay ya'uluhu, dan
untuk orang yang ditanggungnya aman kamilan 1 tahun penuh. Jadi kalau ngasih zakat kira-kira 1 tahun itu perlu makanan berapa kuintal, kasih semua nggak apa-apa. Supaya full 1 tahun nggak kepikiran lagi. Wala yuzadu alaih, tapi nggak boleh lebih. Sehingga seperti zakat itu nggak cuma seuprit misalnya, cuma dapat 10 kilo, 15 kilo. Mau lebih nggak apa-apa. Ya, kalau memang dana zakat itu ada. Makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i nanti 8 asnaf itu dikasih posnya sama. Bagi 8. Kecuali ini amil itu masuk ke ujroh dia itu, ujroh. Nah, kemudian fakir misalnya sudah dikasih penuh semua 1 tahun, ternyata posnya itu ada kelebihan dari zakat itu, maka bisa dibagi ke pos yang lain. Insya Allah begitu di dalam Islam, sehingga orang fakir dan miskin itu mereka gembira dengan zakat itu tidak cuma sehari 2 hari, tapi setahun mereka bisa terpenuhi. Tentunya kalau dana zakatnya banyak. Karena zakat itu kan cuma setahun sekali. Jadi seperti itu. Dalilnya juga ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul itu menyimpan makanan untuk keluarga itu makanan setahun. Ini boleh begitu. Tidak termasuk kategori menimbun kalau ini. Sehingga kalau ada orang misalnya beli minyak goreng ya, sekira cukup untuk setahun, itu nggak boleh dikatakan oh ini menimbun. Nggak, itu boleh dia simpan makanan selama setahun. Ini kadar pemberian. Kemudian tempat pembayaran ini penting, ya. Karena pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, membayar zakat itu ada tempatnya, yakni kalau zakat fitr itu tempat di mana dia hidup. Sementara kalau zakat mal dibayarkan di tempat di mana usaha itu dia buka. Sehingga kalau dia buka usaha di Bogor, orangnya tinggal di Banjarbaru, bayar zakatnya ya ke Bogor sana. Bayar zakat fitrinya karena tinggal di sini ya di sini. Walaupun ada pandangan ulama yang lain juga di dalam mazhab Syafi'i. Yang berikutnya waktu pembayaran. Waktu pembayaran kalau zakat mal itu ada waktu wajib, yakni di akhir haul. Sekarang punya uang 1 nisab, ya, emas atau perak, maka tahun depan tetap wajib mengeluarkan 2,5%. Begitu juga perdagangan. Alal faur artinya seketika itu juga, kalau sudah sampai haul, sampai nisab, wajib segera. Kalau memungkinkan tadi ya, memungkinkan itu hartanya ada. Yang kedua, mustahiknya itu yang berhak menerima juga ada. Kalau tidak dilakukan tadi dua, pertama dia berdosa, yang kedua dia nanggung hutang, harus dibayari itu. Harus tetap dibayari. Yang kedua, boleh sebetulnya untuk mengeluarkan zakat ini sebelum waktu wajib. Jadi sebelum haul itu boleh dia keluarkan, asal dengan catatan sudah sampai nisab. Ini tentu untuk selain zakat pertanian, tambang atau rikaz. Jadi wajibnya sih tahun depan, tapi sudah ada nih duit ya. Maka boleh dia bayarkan lebih dulu, apalagi kalau ada orang yang memerlukan. Nah, syaratnya ada 3 di Al-Mu'tamad. Pertamanya muzaki masih layak. Jadi misalnya misalnya si Nanang misalnya. Nanang punya uang ya, pada bulan Ramadan 1442 Hijriah, dia punya uang sudah cukup nisab.
maka dia misalnya bulan Syawal 1442 Hijriah dia keluarkan boleh sudah. Syaratnya tadi saat sampai 1 tahun Ramadan 1443 Hijriah, yakni setelah setahun itu dia itu masih layak untuk mengeluarkan zakat. Kalau misalnya ternyata dia meninggal sebelum itu, maka harta yang dibayarkan tadi itu bukan harta zakat itu. Itu masuk ke harta waris. Harta waris. Apalagi kalau yang diberikan zakat tadi itu tahu kalau ini adalah takjiluz zakah atau menyegerakan bayar zakat. Nah, dalam hal ini ya ada dua pilihan bagi ahli warisnya, bisa menarik kembali tadi. Dulu dikasihkan kepada si utuh misalnya, maka didatangi si utuh. Ini abah ulun, abah kami yang dulu bayar zakat itu zakat yang didahulukan. Sidin ternyata wafat. Nah, itu kami ambil lagi. Boleh begitu. Atau yang kedua, ya, baik juga disodakohkan kalau ahli warisnya mau disodakohkan. Kemudian yang syarat kedua, hartanya masih senisab. Sehingga misalnya tadi si Anang tadi, ya, di Ramadan 1442 satu nisab, di Syawal dia bayar zakat, belum sampai setahun. Ternyata bulan Rajab ya, tahun berikutnya hartanya berkurang dari satu nisab, bangkrut misalnya, maka nggak sah tadi zakatnya. Pilihannya ya dua tadi, sudah disodakohkan aja atau dia tarik kembali, itu boleh ya, boleh. Nah, syarat yang ketiga, yang mustahik yang dikasihkan zakat tadi itu tetap berhak ya pada tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya ternyata si yang menerima zakat pada bulan Syawal tadi itu ternyata sudah kaya, kayanya bukan kaya dari menerima zakat, maka dia sekali lagi boleh mengambil ya, apa yang sudah dibayarkan atau sudah diinfakkan saja, tapi dia tetap harus membayar zakat lagi.